yang dirasakan oleh masyarakat hari ini. Kebijakan yang lahir dipertontonkan di hadapan kita menjadi sebuah orkestra kezoliman penguasa di tengah-tengah dampak pandemi COVID-19. Belum selesai rakyat menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemerintah hari ini kembali membebani rakyat Indonesia dengan kenaikan harga BBM. Tentu ini sebuah kebijakan yang sangat-sangat tidak pro terhadap rakyat Indonesia. Dan oleh karenanya, Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, dan PKS Pusat menyatakan diri melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia! Yang kedua, kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan rasa sehormat-hormatnya kepada seluruh aparat yang telah mau berjibaku mengamankan aksi kita hari ini. Karena kita sama-sama bagian daripada elemen anak bangsa yang ingin melihat bangsa kita maju ke depan akhirnya. Dan oleh karenanya, sebagai sebuah langkah strategis, PKS telah melakukan sedemikian rupa cara untuk menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kebijakan itu telah dilakukan melalui perjuangan di parlemen. Namun apa daya, karena semua kebijakan itu diputuskan melalui voting suara terbanyak, kita harus mengakui dan menghormati kita masih belum mampu untuk memenangkan di parlemen. Namun pertanyaannya, apakah kita akan pasrah begitu saja dengan kebijakan yang zalim ini? Tentu tidak. Ada gerakan legal, prosedural yang masih dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi berupa perjuangan ekstra parlementer. Keberadaan kita di sini dalam rangka untuk melakukan hal tersebut, untuk memastikan bahwa penolakan itu tidak hanya dirasakan oleh Partai Keadilan Sejahtera, tapi beberapa hari yang lalu kita telah lihat seluruh elemen masyarakat telah turun ke jalan. Berapa banyak tembok-tembok, pagar-pagar yang telah dihancurkan oleh elemen masyarakat, dari kalangan kaum intelektual mahasiswa sampai elemen-elemen yang lain, memotret keadaan tersebut. Maka kami rasa perlu pula untuk turun ke jalan, menunjukkan keseriusan kita akan hal tersebut melalui mimbar yang kita sebut dengan mimbar perjuangan ini. Kita akan sampaikan mengapa kita harus menolak kebijakan kenaikan harga BBM subsidi kali ini. Kita baru mendengar berita bahwa harga minyak dunia sekarang mengalami penurunan. Hal tersebut tentu tidak relevan dengan kebijakan yang baru saja diambil oleh pemerintah kita. Maka bukan hal yang menjadi sesuatu yang tidak logis kalau kita meminta untuk pembatalan hal tersebut. Oleh karenanya, saya Samsul Alam sebagai MC dan sekaligus merangkap sebagai koordinator lapangan pada aksi flash mob penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Setuju akan aksi penolakan kenaikan harga BBM. Klaksonkan 2 kali. Klaksonkan 2 kali. Klaksonkan 2 kali.
kasih sepanjang umur perjuangan. Selanjutnya Dewan Perwakilan Wilayah Dewan Pengurus Wilayah PKS Kalimantan Timur kepada Halo Ustaz Deddy Kurniadi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perekonomian global maupun nasional, dan oleh karenanya untuk mempertajam lagi kita minta kesediaan orasi yang akan disampaikan oleh Ketua PKS Kota Samarinda. Hidup rakyat Indonesia. Wakil Ketua Dewan Kota Samarinda yang hari ini juga berada dalam barisan kita, menyuarakan ketidaksetujuannya akan kebijakan yang menyengsarakan rakyat ini. Tentu kita setuju bahwa negara harus mampu mensejahterakan rakyatnya. Tidak boleh ketika narasi-narasi bahwa subsidi tersebut menjadi beban APBN, karena memang sejatinya kita bernegara untuk mensejahterakan rakyatnya. Kalau Anda, pemerintah, tidak ingin mensubsidi rakyat, maka siapkan lapangan pekerjaan dan pastikan pekerjaannya mampu mensejahterakan rakyat Indonesia. Maka tidak perlu lagi ada subsidi. Tapi apa yang terjadi hari ini? Pendapatan rakyat Indonesia per bulan kurang lebih 500.000 sudah digolongkan sebagai masyarakat yang tidak termasuk kategori miskin. Apa yang bisa dibeli oleh rakyat kita yang bisa berpenghasilan hanya 500.000 per bulan? Ini menjadi PR besar. Kami dari Partai Keadilan Sejahtera akan terus menyuarakan keadilan dan terus mengupayakan kesejahteraan dirasakan oleh seluruh elemen rakyat Indonesia. Mari kita lihat gaungan pemberantasan mafia migas sampai hari ini tidak ada ujungnya, tidak ada solusinya. Apa yang kita bisa harapkan dari kerja pemerintah yang tidak selesai? Apa yang bisa kita rasakan? Apa yang bisa kita banggakan terhadap pemerintah yang tak mampu menyelesaikan akar permasalahan energi di negara kita ini? Belum lagi kalau kita lihat audit keuangan BUMN, sebut saja Pertamina, mengalami banyak kekeliruan dan kekacauan di dalamnya. Oleh karenanya, melalui mimbar di atas bumi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, kami menyuarakan dengan tegas, segera lakukan audit yang nyata dan bersih serta transparan terhadap Pertamina, agar kita bisa mengetahui jelas dan kita bisa memberantas perilaku mafia yang ada di dalamnya. Kalau kita tidak memulai sekarang, maka selamanya persoalan ini akan tidak ketemu ujung pangkalnya dan tidak akan ketemu solusinya. Kita sebagai negara besar, kita sebagai negara kaya, sebagai tempat berkumpulnya orang-orang pintar yang banyak jumlahnya, kita menuntut agar audit terhadap Pertamina ini menjadi salah satu yang diunggulkan untuk segera diselesaikan. Karena BBM orang hanya melihat secara kasat mata. Bagaimana ceritanya SPBU asing mampu menjual dengan angka yang sangat murah dibandingkan dengan BBM yang kita jual yang katanya subsidi.
Proses produksi tentu ada yang salah di dalamnya, sehingga menyebabkan HPP, harga pokok produksi BBM yang kita hasilkan, tidak mampu bersaing dengan BBM yang dihasilkan oleh BUMN asing. Bagaimana ceritanya Pertamina yang katanya terdiri dari orang insinyur-insinyur hebat, tapi justru tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Dan di sini tentu lokomotifnya, hal yang paling utama yang mampu menyelesaikan ini adalah presiden. Karena dia kita pilih dengan biaya yang teramat sangat mahal. Proses demokrasi yang kita lalui terlalu mahal jika Pak Jokowi tidak mampu menyelesaikan persoalan ini. Kita menuntut agar mafia-mafia yang ada dalam dunia industri migas ini bisa segera ditemukan dan diberantas. Dan tentu kita meminta kepada seluruh rakyat Indonesia yang melintas di kota Samarinda untuk mari senantiasa kita doakan kebaikan bagi negeri yang kita cintai ini, bagi pemimpin yang saat ini sedang menjabat. Jika Anda setuju akan perjuangan kita hari ini, bunyikan klakson Anda 2 kali. Bunyikan klakson Anda 2 kali. Bunyikan klakson Anda 2 kali. Terima kasih untuk mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menutup aksi kita ini. Dan ini tentu awal perjuangan kita.